Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu maneh dengan Iwan Banaran Kang Mas. Jadi sesi video ini seperti biasa YP akan share ke sampean semuanya poin-poin terbaru karena banyak sekali cak yang request ya. Sampean request banyak banget supaya YP membahas bagaimana Mandalika kemarin, termasuk bagaimana Marc Marquez yang ternyata menyalahkan dari Tim Stewart ataupun Marshall yang ada di sana ya di Mandalika gara-gara mereka menyemprot apar yang dikatakan justru merusak motornya secara total. Nah, ini banyak sekali ya request atau permintaan sampean supaya Iwi membahas mengenai ini, dan kita juga ingin membahas mengenai apa yang terjadi dengan Marquez di Mandalika dan kenapa Cak kok bisa-bisanya mesinnya kobong Kang Mas, jadi meleduk Kang Mas. Jadi kalau kita bahas tentang Mandalika, suka nggak suka kita harus akui bahwa Mandalika adalah Jorge Martin territory. Karena jika kita menggali secara gamblang bagaimana dengan lap time-nya, bagaimana dengan konsistensinya, Martin adalah pembalap yang selalu IP tegaskan kemarin berkali-kali, Martin adalah pembalap terbaik soal pace-nya di sana aja. Pace yang sulit dijabani oleh pembalap lainnya, yang bisa jabanin hanya Pecco ya. Tapi secara general kita komparasikan dengan para pembalap Ducati lainnya, Martin adalah pembalap yang sangat kencang dari awal. Jadi pada kondisi bandingin pun dengan fresh tire, Martin very fast. Itu dikatakan oleh Marquez termasuk juga Pecco yang menyatakan bahwa di Mandalika memang Martin memiliki kelebihan, Martin have something, itu kata Pecco, sehingga kemarin Cak secara meyakinkan Martin akhirnya tidak mampu dihalangi bahkan oleh Pedro Acosta sekalipun. Jadi Martin luar biasa, Martin very fast, dan akhirnya secara gamblang, secara meyakinkan mutlak absolut Martin di Sunday Race tak tersentuh. Di hari Sabtu ternyata Martin crash. Kata Martin memang dia juga nggak nyangka dia crash karena dia merasa speednya normal, akan tetapi memang suhu di Mandalika kemarin luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membahas mengenai Mandalika ya, kita tidak lepas dari beberapa pujian dilemparkan oleh Dorna. Jadi teman-teman semuanya kita happy karena ternyata ada pujian dari mereka bahwa Mandalika tahun ini very good. Mandalika secara general mengalami improvement yang luar biasa, mulai dari Marshallnya, penyelenggara di dalamnya, jadi semuanya terkontrol termasuk juga parking area, bagaimana teman-teman semuanya yang di Mandalika menghandle para pembalap yang datang, termasuk juga logistik. Komisi Safety mengatakan bahwa secara general Mandalika very good. Sebelumnya kita sudah mendengar adanya isu-isu yang hot mengenai pembayaran hosting yang problem dengan Mandalika. Ternyata Cak, konfirmasi dari Carlos, dia mengatakan bahwa secara general mereka percaya dengan Indonesia dan secara umum tidak ada masalah dengan Indonesia. Jadi memang ada termin yang harus dibayar mereka nanti, atau kita ya maksudnya di Indonesia, untuk membayar kepada MotoGP. Dan selama ini Indonesia selalu tepat waktu, Indonesia nggak ada masalah. Jadi teman-teman semuanya, dari Carlos mengatakan bahwa mereka optimis tentang pembayaran dan seharusnya nggak ada masalah karena memang sejauh ini selalu komit. Mandalika komit, Indonesia komit, jadi pembayaran tidak ada menjadi masalah bagi Dorna. Jadi memang Kang Mas, kita coret dulu mengenai itu. Karena soalnya sekarang ini kadang-kadang kalau IWB perhatikan gara-gara header saja Cak, digosok makin digosok. Bahkan Mandalika yang dikatakan kemarin sepi, ada juga komentator yang mengkritisi dan memang betul Cak. Kalau kita ngelihat secara sekilas, awalnya memang agak sepi dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi pada saat hari Minggu, gila Mas, itu membludak Cak. Walaupun ada tribun yang IWB sudah kritisi kemarin, tribunnya terlalu terbuka sehingga akhirnya banyak teman-teman yang melipir ke atas Cak, gara-gara kanopinya tidak full. Depan dikasih kanopi yang panjang lah, karena teman-teman semuanya ini kan negara tropis Cak. Indonesia itu kan wah panasnya setengah mudar. Jadi Lombok itu panas pol kemarin. Keluar ke sirkuit itu aduh 20 menit udah kepala langsung cenu-cenu Cak, saking pusing, saking panasnya ya. Jadi kepala sampai pusing. Jadi teman-teman semuanya, penonton Mandalika MotoGP naik. Jadi kenaikannya luar biasa, lumayan ya dibandingkan dengan sebelumnya. Penonton Mandalika itu tembus di angka 121 ribuan. Sementara kita bandingkan di tahun-tahun sebelumnya untuk Mandalika itu hanya berkisar di angka 102 ribuan. Jadi itu catatan terbaru yang di-share oleh MGPA. Artinya memang naik Cak, bukannya sepi Cak. Dan memang WP terasa kemarin pada saat kita balik dari Mandalika, waduh Kang Mas, macet Cak. Jadi di parkiran WP macet. Dan kita sempat mungkin hampir 20 menit ya keluar dari parkiran ke jalan aja lumayan agak ngelok gara-gara memang membludak banget ya teman-teman semuanya. Itu sekilas informasi Mandalika, dan sekarang mari kita intip ke tema yang sedang akan kita bahas mengenai Marquez Cak. Nah, Marquez kemarin Kang Mas, kalau kita perhatikan memang sudah suffering. Kita bisa tekankan sebelumnya, Marquez dalam targetnya finish keempat itu realistis position.
yang dicanangkan atau dipatok oleh Marquez karena di start ke-12. Akan tetapi Cak, ternyata Marquez sempat kita katakan luar biasa, sempat fight dengan Pecco dan juga beberapa pembalap lainnya seperti Fabio Di Antonio. Dan ternyata Kang Mas, pace dari Marquez memang maksimal. Marquez kemarin kehilangan beberapa sektor dan ini terjaga sampai pada akhirnya Marquez mengalami problem dengan motornya, yakni meleduk Kang Mas. Jadi motor Marquez kobong Cak. Nah, pertanyaan what happened ayak naon dengan motor Marquez Cak? Kok bisa-bisanya Ducati ini kobong Kang Mas? Jadi meleduk, terbakar engine-nya. Memang sejauh ini masih menjadi misteri buat kita semuanya Kang Mas. Iba juga coba mencari atau menggali-gali informasi mengenai ini, tapi tidak ada konfirmasi apapun dari Ducati. Bahkan teman-teman kalau sampai ngelihat kemarin di Mandalika itu motor Marquez langsung dikerudungi Cak dengan kain Ducati full ditutupin. Ini memang sengaja Cak ya. Motor MotoGP sangat rahasia. Jadi harapannya dengan menutupi semuanya di cover tidak bisa diintip oleh lawan. Jadi apa yang di dalam motornya, poin-poin yang terbuka itu ditutupi oleh mereka. Kita hanya analisa Cak ya. Jadi analisa kalau sampai terbakar engine-nya itu bisa karena gara-gara overheat, karena memang kemarin suhu Mandalika luar biasa panas. Ground-nya informasi kita dapatkan bisa mencapai 61 derajat Celcius. Jadi memang panas banget Cak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi memang ada problem dengan kelistrikan. Jadi kalau sudah kelistrikan biasanya akan ada percikan, maka akan terjadi yang namanya kebakaran. Dan itu pun bisa aja Cak dari radiatornya nggak maksimal, atau mungkin memang engine-nya terlalu panas, atau ada seal kebocoran, ataupun bisa jadi kelistrikan. Jadi semuanya masih menjadi analisa, mengingat Ducati merahasiakan, Ducati tidak mau memberikan informasi apapun termasuk Marquez. Dan yang pasti dengan jebolnya atau meleduknya engine Ducati, banyak yang mempertanyakan Cak, loh kok bisa sih sekelas Ducati yang jarang jebol, jarang terbakar, meleduk, kok motor Marquez meleduk nih, ada apa nih? GP23 apakah cacat nih? Nah teman-teman semuanya, kalau kita katakan cacat terlalu over. Sebab bagaimanapun sebuah motor itu pasti ada gagal dan berhasilnya. Tapi memang jarang terjadi. Akan tetapi yang jelas dengan hadirnya kemarin, maka kita pun juga bertanya bagaimana durability atau reliability dari GP23. Kok bisa-bisanya terjadi kekobongan Kang Mas? Marquez merasa apa yang dilakukan oleh Marshall kemarin itu kurang proper. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP, sehingga akhirnya menjadi salah satu bahasan semuanya netizen di Indonesia. Nah, berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Tentu saja, aku merasakan ada suara keras di motor dan tiba-tiba mesinnya mati. Tetapi ketika aku melihat asam putih, aku langsung memeriksanya dan barulah aku sadar bahwa motorku terbakar. Dan itu memalukan. Dan kemudian petugas menyemprotkan sesuatu, tetapi ketika aku melihat asam putih, aku langsung memeriksa dan itu memalukan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini bukan yang benar. Dan itu merusak motor secara total. Semuanya, remnya. Ini memalukan bagi tim, karena untuk tim satelit itu adalah biaya yang sangat besar. Itu kata Marquez. Nah, teman-teman semuanya, jika kita melihat pernyataan Marquez ini memang tidak diperjelas. Maksudnya tidak dijelaskan secara gamblang. Seperti apa sih maksudnya APAR yang benar? Dia hanya menyebut APAR atau semprotan yang digunakan oleh Marshall ini merusak motornya secara total. Dan memang Cak, konfirmasi kita dapatkan dari Cercedi yang terbaru, walaupun memang rusak total, tapi informasi mereka sudah memperbaiki, jadi no problem, walaupun dengan ikon yang agak sedih, tapi jelas mereka sudah memperbaiki, it's okay, no problem. Tapi begini Cak, yang sedang kita soroti adalah betulkah pernyataan atau statement Marquez yang menuduh Marshall tidak proper menggunakan APAR untuk memadamkan api motornya. Itu yang kita ingin selidiki, kita ingin gali, kita ingin mencoba mencari tahu. Dan ternyata Cak, Priyandi Satria selaku Direktur Utama Pertamina Mandalika International Circuit, ada informasi dari Edi Saputra. Beliau adalah Deputi Olahraga Sepeda Motor IMI, Ikatan Motor Indonesia, dan juga pengurus pusat dan FIM CCR Closed Circuit Racing member, yang menjelaskan pula. Jadi kita coba kutip Cak, pernyataan dari Priyandi Satria selaku Direktur Utama Pertamina Mandalika. Berikut kata Priyandi yang menyatakan bahwa semua peralatan yang ada di Mandalika adalah homologasi dan sudah memenuhi aturan FIM. Berikut kata Priyandi. Pertamina Mandalika International Circuit sudah memenuhi aturan FIM untuk melaksanakan kegiatan balap MotoGP dan sudah mendapatkan homologasi Grade A pada hari Kamis 29 September 2024. Homologasi Grade A dikeluarkan dengan persetujuan MotoGP Steward Panel, yakni Freddy Spencer, Andres Somolinos, yang mengatur semua hal berkaitan dengan kondisi sirkuit serta perangkat dan fasilitas pendukungnya. Itu kata Priyandi Cak.
Jadi ini seperti menekankan bahwa pernyataan Marquez ini tidak benar, karena semua peralatan yang di sana yang digunakan sudah memenuhi syarat homologasi yang dipatok oleh Dorna. Jadi artinya apa yang di sana pun seharusnya memang sudah proper, sudah sesuai dengan aturan dan seharusnya tidak merusak motor. Itu kata Priyandi. Nah, sekarang Cak, kita akan kutip pernyataan dari Pak Edi Saputra nih Cak. Jadi Pak Edi memberikan konfirmasi apakah betul yang digunakan oleh para marshal tersebut tidak sesuai dengan yang dipatok oleh Dorna. Dan berikut pernyataan dari Pak Edi, di mana beliau memberikan beberapa informasi penting, yang mana apa yang digunakan adalah tipe yang sudah disetujui oleh FIM dan juga homologasi dari Dorna. Berikut kata Pak Edi. Yang pertama adalah diutamakan 2 APAR dengan tipe ABC powder 6 kg yang tersedia di semua pos marshal. Yang kedua adalah AFF foam atau busa, tersedia di beberapa pos marshal. Yang ketiga, APAR tipe CO2 yang khusus indoor yang disiapkan hanya di depan pit karena penggunaan terbaik untuk di dalam ruangan tertutup. Jadi, jika ada motor yang terbakar dalam trek, maka otomatis petugas marshal akan menyemprotkan APAR yang berbentuk powder atau foam. Jadi, tidak ada yang salah dengan petugas marshal dari Pertamina Mandalika International Circuit. Marquez sebagai pembalap tim Gresini mungkin sangat memperhatikan mengenai faktor finansial tim yang dinaungi, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan tim untuk memperbaiki motornya. Musibah, siapa yang bisa menolak? Itu kata Pak Edi Cak. Jadi, memang teman-teman sudah menggunakan foam atau powder, jenisnya sudah sesuai dengan regulasi dari MotoGP. Makanya Cak, ada beberapa judul-judul yang memang cukup kritis yang menyebut Marquez mencari kambing hitam, rusaknya motor, jadi mencari kambing hitam yang menyemprotkan. Jadi sebenarnya ya entahlah ya, kalau kita menggunakan bahasa kambing hitam kayaknya terlalu frontal. Tapi itu yang IBB baca di beberapa media yang menyebut ke bahwa Marquez seperti mencari kambing hitam. Ya, apapun itu Kang Mas ya, antara informasi Marquez dan juga konfirmasi dari pengurus sirkuit Mandalika ini seperti bertolak belakang. Marquez menyalahkan dari APAR-nya, tapi secara regulasi, secara peralatan sudah dapat approval dari Dorna. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan logika, kok kayaknya EWB juga setuju dengan Mandalika ya Kang Mas ya. Karena nggak mungkin Cak, peralatan di sana yang digunakan untuk menyemprotkan motor itu tidak sesuai dengan yang sudah dihomologasikan. Karena bagaimanapun sirkuit ini kan dicek Cak, semuanya Kang Mas, safety-nya, mulai dari layoutnya, marsalnya, semua petugas mendapatkan briefing yang luar biasa sangat detail peralatannya. Jadi harus sesuai dengan standar yang dipatok oleh Dorna. Jadi kalau ada klaim dari Marquez bahwa APAR yang disemprotkan ini tidak sesuai dan itu merusak motor, ini juga IWB agak bingung ya. Masalahnya Marquez juga nggak menyebut nih foam jenis apa, sekarang justru rusak semuanya. Atau mungkin memang ada sesuatu yang kita juga nggak paham. Tapi yang jelas dari pihak Mandalika membantah, sementara Marquez hingga detik ini pun sudah tidak lagi membahas mengenai itu. Jadi mereka fokus kepada Motegi, termasuk Ducati juga nggak ada klaim apapun terhadap Mandalika ataupun pernyataan dari Gresini Racing, termasuk juga Chief dari engineeringnya Frankie Char. Jadi juga diam aja. Jadi kita anggap ini case close, jadi kita nggak usah bahas lagi. Tapi apapun itu, yang jelas secara homologasi Mandalika sudah masuk grade A, artinya memang sangat bagus. Itu Cak yang bisa kita tekankan di sini Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, untuk melangkah yang lainnya, kita juga mendapatkan informasi bagaimana happy-nya dari tim Honda Kang Mas. Jadi konfirmasi dari Joan Mir, Luca Marini, mereka impress dengan Zarco. Jadi teman-teman, Zarco sama tahu sendiri, Zarco kemarin luar biasa, Zarco masuk top 10 dan ini pertama kalinya Zarco dibandingkan dengan para pembalap di depannya atau the best of the bestnya Martin khususnya, Zarco hanya terpaut 15,5 detik. Finish di MotoGP terpaut hanya 15,5 detik di Sanderis yang panjang. Artinya ada improvement yang luar biasa dari Honda. Dan memang konfirmasi kita dapatkan Cak dari Joan Mir, kemudian juga dari Luca Marini, ada behavior yang sudah berubah dari Honda, yang sudah kelihatan meyakinkan dari sisi brakingnya, dari sisi motornya yang lebih mudah dibelokkan. Kata informasi kita dapatkan, entry corner easier dibandingkan dengan sebelumnya, lebih mudah ya. Kemudian juga motor dikatakan memiliki grip belakangnya sedikit improve. Tapi Zarco mengatakan ya, yang terbaru bahwa secara general motor Honda ini memang perlu dikonfirmasi lagi di Motegi. Jadi kata Zarco, Luca Marini dan juga semuanya, walaupun Mandalika bagus, tapi mereka ingin memastikan kembali di Motegi yang stop and go. Jadi teman-teman, ini kita kalau melihat kalkulasi data sebenarnya sudah sangat bagus ya Honda. Karena kita tahu sendiri bahwa di Mandalika RCV tahun kemarin suffering. Fast corner RCV lemah. Tapi ternyata di Mandalika kemarin
mereka membuktikan fast corner bukan problem. Seharusnya jika pada fast corner mereka bagus, seharusnya di Motegi lebih bagus. Karena kan stop and go Stop and go ini lebih cocok dibandingkan dengan fast corner untuk ukuran Honda. Sekali lagi untuk ukuran karakter Honda RCV yang memang lemah di fast corner. Tapi ternyata mereka bagus kemarin, jadi kita ingin lihat seperti apa nantinya di Motegi. Itu yang kita dapatkan dari Honda, yang dikatakan sudah mengganti sasisnya, aeronya juga sudah menggunakan aero yang digunakan mereka di Misano, jadi memiliki downwash duct yang mirip dengan Ducati dan Aprilia, sehingga ternyata feel dari motornya berubah. Itu yang kita dapatkan, jadi kita lihat aja seperti apa usaha dari Honda. Teman-teman semuanya, ini juga dapat informasi yang pastinya sama tunggu mengenai pelek bocor, Cak. Jadi teman-teman semuanya, Pedro Acosta, Cak. Acosta sama tahu sendiri kemarin terancam hukuman penalti karena ditemukan adanya temperatur atau tekanan ban yang turun dibandingkan dengan yang dipatok. Jadi teman-teman kan dari MotoGP sudah mematok ukuran ban itu harus minimal yaitu 1,8 bar. Tapi ternyata pada saat finish kemarin Pedro Acosta ditemukan tekanan bannya itu lebih rendah dari 1,8. Itu juga terjadi pada Nakagami dan juga pada Binder. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata pada saat diinvestigasi start race ternyata tekanannya itu akurat, Cak. Jadi 1,8 bar. Yang menjadi masalah adalah kok bisa dengan tekanan ban yang sudah memenuhi syarat, kok bisa setelah digunakan lama justru malah turun bukannya naik. Karena secara teori teknis seharusnya ban itu kalau panas akan naik tekanannya, tapi ternyata kemarin turun. Dan ternyata setelah diinvestigasi oleh tim technical film stewardnya, mereka menemukan bahwa terjadi kebocoran pada peleknya, Cak. Ini kepriwe Kang Mas? Bagaimana bisa sekelas MotoGP ternyata ada leak atau bocor pada peleknya? Ditemukan itu, Cak. Jadi itulah membuat banyak ini tekanan ternyata kempes Kang Mas. Jadi makin kempes walaupun tidak sekempes yang saya bayangin enggak, tapi hanya bocor halus saja. Tekanan ban menjadi lebih rendah dari yang dipatok 1,8 bar. Ternyata finishnya kemarin justru di bawah 1,8 bar. Dan ternyata, Cak, konfirmasi dari race director dikatakan Pedro Acosta no problem. Jadi sudah dibebaskan dari penalti. Jadi ini dikatakan karena bukan kesalahan pembalap, ini adalah kesalahan dari supplier atau yang membuat pelek. Sama tahu sendiri siapa peleknya. Nah, sama gali aja. Dan itu yang membuat akhirnya safety komisi menyatakan bahwa Pedro Acosta aman ya. Jadi tidak dikenakan penalti yang mundur 16 detik termasuk juga Binder aman sama case-nya, tapi untuk Nakagami masih dalam penyelidikan. Jadi itu yang bisa kita update buat semuanya mengenai tekanan ban pada Pedro Acosta dan Binder. Kemudian, Cak, ada informasi juga terbaru dari Dorna, Cak. Jadi mereka memiliki planning untuk membekukan engine MotoGP 2 tahun. Jadi teman-teman, planning dari Dorna, mereka sudah membuat proposal ditembuskan ke manufacturer atau pabrikan. Mereka ingin supaya para pabrikan nantinya menghomologasikan mesinnya digunakan langsung 2 tahun. Jadi nantinya, Cak, ada planning atau rencana dari Dorna, mereka akan membekukan semua mesin dan tidak boleh diotak-atik selama 2 tahun penuh. Jadi mesin yang digunakan mereka di Thailand ya di awal 2025 nanti akan tetap digunakan hingga 2026. Jadi 2 tahun langsung dibekukan untuk Aprilia, Ducati, dan juga KTM. Jadi itu adalah salah satu cara mereka untuk supaya para tim langsung fokus ke mesin 2027, yang mana mesinnya adalah 850 cc. Jadi freeze engine ini memang menjadi proposal yang paling update dari Dorna untuk para tim. Ya saat ini belum ada approval. Dan pengecualian adalah pada tim dekonsensi atau Honda serta Yamaha. Mereka aman. Honda Yamaha monggo saja diperbolehkan ngotak-ngatik engine-nya. Jadi itu yang bisa resamen semuanya. Homologasi engine harus diserahkan di awal 2025 di Thailand ya, akan digunakan oleh mereka, dan itu adalah engine yang akan digunakan sama di tahun 2026. Jadi tidak boleh diotak-atik, dibekukan hingga 2 tahun. Itu yang bisa resamen semuanya dan masih proses dalam approval. Apakah para tim pabrikan nanti setuju? Kita lihat saja seperti apa kabar selanjutnya. Nah, ini yang paling akhir dan terakhir. Sama tahu nggak? Kita mendapatkan kabar bahwa Aki Ajo sudah menggantikan posisi Francesco Guidotti sebagai ya bos dari KTM tim ya. Jadi bos artinya ya manajer seperti Puig ya. Dan informasinya Aki Ajo ini memang salah satu sosok yang sangat-sangat diapresiasi oleh KTM karena memang jasanya juga banyak buat KTM, dan Aki Ajo resmi menggantikan Francesco selama 2 tahun. Jadi langsung 2 tahun 2025
hingga 2026. Godoti kemarin kan dikabarkan bisa saja akan gabung dengan HRC, tapi ternyata Cak, yang kabar terbaru, informasi, bukan informasi, mungkin isu ya, tapi belum confirm kalau belum ada announcement official, ada selentingan terbaru Kang Mas, ada informasi Alberto Puig yang kabarnya akan dipecat oleh Honda, digantikan oleh Guidotti, ternyata tidak jadi Kang Mas. Jadi informasi dari sekitar pedok justru dikatakan Honda sudah memperpanjang kontrak Puig hingga 2 tahun. Ini gendeng ya. Jadi informasi yang kita dapatkan, Alberto Puig bukan dipecat tapi justru diperpanjang Honda dari 2025 hingga 2026. 2 tahun lagi, ini kan berakhir 2024 nih. Tapi ternyata Puig akan diperpanjang oleh Honda 2025 hingga 2026. Jadi 2 tahun langsung, Cak. Ini kendir, Cak. Ini kendir. Kalau memang benar terjadi, ini kendir. Dan benar-benar Puig itu sakti, Cak. Puig sakti madraguna kalau memang beneran. Ini gila. Tapi apapun itu, Cak, sama tamu saja, toh juga belum ada announcement official dari Honda. Makanya mendingan kita tunggu seperti apa. Jadi IWB juga agak shock sih kalau diperpanjang si Puig ini. Jadi itu, Cak, ya, update IWB personal semuanya mengenai Marquez, mengenai Binder, mengenai Acosta yang enggak jadi di penalti, dan mengenai yang terakhir adalah Alberto Puig. Silahkan komen di bawah kira-kira, Cak, apakah engine ngebluk, meleduk, kobong dari Marquez ini memang ada unsur sabotase? Silahkan komen di bawah. Atau memang sama percaya bahwa memang Marquez hanya apa saja? Silahkan komen di bawah. Itu aja, Cak, update yang benar bersama semuanya. Seperti biasa, langsung suka, bisa like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, salaman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.